بحذف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عند تكبيرة الإمام
ومن قال الله سبحانه وتعالى ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Allahumma alamin wa muhtaramin dengan para orang tua, para tokoh masyarakat, para sahabat, para ulama, khusus ketua masjid Abdul Rahman, Muhammad Yusuf, khusus Ustaz Muhammad Al-Salih, pengurus masjid semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau semua dalam taat, dan kita semua yang ada di majelis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dalam taat terkait kehidupan kita dan segala urusan kita Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan yang hafizah wal afiyah dan hikmah Islam sehingga dikumpulkan di majelis ilmu, majelis silaturahmi, majelis yang terhormat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam terkali kesanjungan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad, lantaran beliau kita menjadi mukmin, lantaran beliau kita menjadi muslim, nikmat yang paling agung yang kita terima dalam dunia. Kita memasuki bulan Syahrul Salawat, bulan ini baginda Rasulullah SAW. Bulan ini juga dikenal dengan bulan Syahrul Tahwil dan juga Tarfaul Ahmad. Dan juga bulan ini dikenal dengan Syahrul Quran. Dan banyak di bulan ini orang sudah mulai lagi mencari Al-Qurannya yang dia taruh di lemari, yang dia taruh diletakkan yang di tempat yang tinggi, kemudian dia mulai lagi membaca. Kenapa? Karena ingin menyambut bulan yang suci, bulan suci Ramadan, membersihkan diri, membersihkan jiwa dengan tabarruk mengambil keberkahan dengan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bulan ini adalah bulan tulisan yang makhluk, karena memang dikatakan bahwasanya ada satu malam di bulan Sya'ban itu dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Kalau malam nisfu Sya'ban dikatakan juga Lailatul Qadar, atau dikatakan juga malam nisfu Sya'ban itu ada Lailatul Qadar. Dan juga dikatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Qararah, malam di mana siapa yang dilepaskan daripada namanya itu, ketika sudah lepas daripada sejatul qaum, maka namanya akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diserahkan kepada malaikat. Jadi malaikat maut bawa nama-nama orang yang sudah terlepas. Dan ini kalau kita ambil daripada yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika ditanya, ya Rasulullah, tidak pernah aku melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain setelahnya Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Karena di dalam bulan Sya'ban itu ada nama-nama yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika namanya itu sudah dihapus dalam kehidupan dunia, nama itu digenggam oleh malaikat maut. Ketika digenggam oleh malaikat maut, maka sampai Sya'ban yang akan datang, orang itu pasti akan menjemput dengan ajal. Makanya siapa yang akan terlahir dan siapa yang akan meninggalkan dunia, siapa yang dikayakan, siapa yang dimiskinkan, siapa yang memang diangkat derajatnya, siapa yang direndahkan. Dan di bulan Sya'ban ini, terutamanya adalah malam nisfu Sya'ban, makanya ada doa nisfu Sya'ban itu dengan ketika kita mengambil berkah, tabarruk di surat Yasin, mengambil berkah dengan surah Yasin. Yang pertama, niatin surah Yasin yang pertama panjang umur dalam doa. Kemudian baca Yasin yang keduanya, minta berkah rezeki yang halal lagi luas dalam doa. Berkah Yasin yang ketiganya adalah untuk ditetapkan iman Islam kita. Karena ketika setelah baca Yasin ada doanya, Allahumma in kunta katabtana fi ummil kitab saqiyan aw mahruman aw matruda aw mufattara. Ya Allah, kalau memang kau tuliskan tulisanku pada tahun ini dalam keadaan lacur, siap, sengsara, fampuan, hapuskan ya Allah. Wa ja'alna mubarakan sa'idan, dan jadikan kami itu penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan.
minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hak prerogatif kebahagiaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia itu ada tulisan. Dituliskan di malam nisfu Sya'ban, dan nanti tulisan itu akan dicapnya itu di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Makanya bulan-bulan ini berkaitan. Bulan yang sebelumnya, bulan Rajab adalah Syahrul, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala terima taubat hamba. Ketika diterima taubatnya, itu perjalanan kehidupan seorang hamba itu mulai kelihatan orang-orang yang diterima taubatnya sebagaimana dia tidak punya dosa, kemudahan-kemudahan Allah datangkan. Dia mau buka usaha, dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada jalan. Ketika banyak orang yang menutup, tapi Allah yang buka. Kalau Allah yang buka, mau ribuan orang mau tutup, dia punya usaha kan bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang nutup, mau ratusan juta orang mau buka, nggak bakal bisa juga. Makanya ketika seseorang itu sudah diberikan keadaan, dirubahkan daripada beberapa keadaan menjadi lebih baik, maka bersyukurlah. Makanya perbanyak istighfar, perbanyak salawat di bulan ini. Dan ketika dia sampai masuk di bulan Sya'ban ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu diberikan untuk gemar ibadah, kemudian persiapan untuk masuknya bulan suci Ramadan, dijadikan dia untuk kuat juga menghatamkan Quran, kuat juga dalam ibadah-ibadah yang sunnahnya. Dan ketika memang dia tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Dan ketika seseorang sudah berdoa, dia ngambil tabarruk dengan surah Yasin, maka ketika itu dia ada perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan bagi tiap-tiap hambanya. Siapa yang tiba-tiba dia dikayakan? Karena ada tulisan. Tulisan itu berjalan, dan ketika dicapnya di malam Lailatul Qasam atau di malam Lailatul Qadar, dibagi-bagikan ke semua urusan. Kayak si fulan yang tadinya dia miskin, begitu selesai Ramadan jadi dia kaya. Kayak si fulan yang tadinya kaya, tulisannya dijatuhkan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh bangkrut. Makanya ketika itu jangan pernah dia merasa dirinya itu yang memiliki segalanya. Oh, ini hasil usaha dia. Tetapi dia lupakan siapa yang menjadikan takdir. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu. Makanya ketika ada orang-orang yang memang menyatakan oh dengan penyakit, dengan bala yang setengah datang itu semua ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada kita, yakin tidak kita dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin harus ada di dalam dirinya itu melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan. Dan sebagai seorang mukmin harus ada dalam dirinya itu dia meninggalkan semua larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu dalam diri kita ada, maka jadilah kita itu berhati-hati dalam kehidupan. Ketika beribadah, kita ibadah kita dengan ibadah yang sempurna. Kita perbaiki dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, anak keluarga kita semuanya, anak istri kita, semua cucu semuanya, daripada keluarga kerabat, kawan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan suci Ramadan tahun ini. Kita dimudahkan segala urusan kita, dijadikan semua amal kita menjadi amal yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang halal dan luas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pengajian kita masuk di surat Al-Qasim. Ini satu fasal, satu hal yang menjelaskan setiap syarat-syaratnya daripada takbiratul ihram. Surat takbiratul ihram 16. Jadi setiap syaratnya takbiratul ihram itu ada 16 syaratan. Ada 16 syaratnya. Ada juga yang mengatakan bersab'ata asyar. Ada yang mengatakan itu ada 17. Ini ihtalla wahid minha lam tata'akid as-salat. Kalau memang cacat satu saja daripada yang 17 itu, maka tidak jadilah salat. Satu cacat itu tidak jadi salat. Apa yang pertama kata mu'allif? Al-awwal ayaqa halatul qiyam fil fardh. Harus dilakukan takbiratul ihram itu di waktu berdiri di dalam salat fardhu. Ba'da al-intisab wal wusul ila mahallin tuz'u fihi qira'ah.
tegasnya sesudah daripada benar berdirinya, lurusnya dan juga sudah sampainya pada tempat yang memang cukup dalam tempatnya itu membaca daripada Fatihah. Wadzani ayakuna bil Arabiyyah, dan yang keduanya itu adalah dia harus terbukti takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab. Enggak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Atau dia jago bahasa Inggris diganti dengan bahasa Inggris, Allah Isgrit. Atau pakai bahasa daerah masing-masing. Kata orang Betawi, Allah gede banget. Enggak bisa juga. Atau kalau dia orang Padang, Allah gadang. Atau kalau orang Sunda, Allahun agung. Enggak bisa diganti. Kenapa? Karena memang syaratnya bil Arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Aidil qadir 'alaiha, dia tegasnya daripada orang yang mampu pada Arab itu. Dan semua kalau takbiratul ihram Allahu akbar, orang mampu. Tapi ada orang yang memang mengkalah, orang-orang yang baru mempelajari daripada Islam itu, maka dia diajarkan. Wasalih, dan yang ketiganya antakuna bilafzul jalalah. Yang ketiganya dengan lafzul jalalah, lafaz Allah. Ai fala yasifur rahmanu akbar. Enggak sah ketika memang dia takbiratul ihramnya itu dia baca ar-rahmanu akbar. Enggak sah. Kenapa? Harus lafzul jalalah Allah. Ini lafzul jalalah. Aslinya itu adalah ilah. Aslinya ilah, artinya Tuhan. Kalau Tuhan ini masih umum. Setiap yang disembah itu namanya Tuhan. Makanya ketika yang umum itu dalam bahasa Arab itu namanya nakirah. Tetapi ketika dia dikhususkan, dimasukkan alif dan lam, maka dia menjadi ma'rifah. Ketika di situlah jadi alif lam ditambahkan di lafaz al-ilah. Orang Arab berat mengucapkan al-ilah ditambahkan dengan alif lam, maka jadinya susah, dia berat. Akhirnya dibuang fahdufatil hamdah. Dibuang salah satu huruf hamdahnya setelahnya daripada lamnya. Makanya jadilah alif lam ha. Jadilah dia lafzul jalalah Allah. Dan Allah ini adalah ismul dzat. Ketika seseorang yang memang dia membiasakan diri dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Jadi Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengajarkan ketika ada orang-orang yang memang ingin meredam nafsu amarahnya, membiasakan dirinya itu dengan berzikir lafzul jalalah. Dia tarik, dia punya lak-lakan ini daripada lidahnya dinaikkan ke langit-langit yang atas. Ketika itu dia fokuskan di latifatul qalbinya dia, di bawah susu yang paling kiri itu, dia zikirkan dengan Allah, Allah itu sekuat ini. Maka ketika dia sudah membiasakan seperti itu, maka akan datanglah satu ketenangan. Satu ketenangan yang memang tidak akan dimiliki oleh orang lain kecuali orang itu yang merasakan. Karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan daripada hatinya. Makanya ketika orang-orang yang memang dia takbiratul ihram dimulai dengan lafzul jalalah. Antakuna bi lafzul jalalah. Enggak bisa dia dikatakan Ar-Rahmanu Akbar. Kenapa? Dia ada lafzul jalalah, karena tidak ada lafaz Allah. Warabi, dan yang keempatnya kaunuha bi lafzul akbar. Dan yang keempatnya itu juga dia takbirnya itu dengan lafaz akbar. Fala yakfi, maka tidak cukup itu Allahu kabir. Enggak cukup. Li fawati ta'zim, kenapa? Lepasnya daripada mengagungkan. Wal khamis, dan yang kelimanya at-tartib bainal lafzain. Dia harus tertib, enggak boleh dibalik akbar Allah. Dia harus Allahu akbar. Fala yakfi akbar Allah. Jadi enggak cukup ketika dia ucapkan akbar Allah. Li'anna dzalika yukhillu bitakbir. Karena yang demikian itu adalah merusak dengan takbir ini. Bikhilafi nadhiri, berbeda golongan takbir itu fis salam, berbeda ketika memang di dalam salam. Fala yadullu fihi taqdimul khabar 'ala al-mubtada. Ketika memang dia itu mengucapkannya ketika salam memang tidak berbahaya, di dalamnya salam itu mendahulukan daripada khabarnya terhadap mubtada'nya. Li'annahu la yukhillu bis salam, karena sebab takdim itu adalah tidak merusak terhadap salamnya. Fa in ata bil lafzil akbar tsaniyan, ketika memang seorang mukmin itu dia mengucapkan dengan lafaz akbar keduanya, ka an qala akbarullahu akbar. Dia ucapin ada dua.
Yang pertama dimajukan, kemudian ada lagi di belakangnya Allahu Akbar itu dengan akbar yang keduanya. Fa in qasada bi lafzil jalalah ibtida' sahah. Kalau memang dia itu berniat dengan lafaz Allahnya itu dengan menjadikan yang pertamanya sah, maka dia sah dengan qasad. Wa illa fala, kalau memang dia tidak maksudkan dengan lafzul jalaalahnya itu dengan yang pertama, fala, maka tidak sah. Ketika diucapkan akbar, Allahu Akbar, dijadikan tetap lafzul jalalahnya itu yang pertama. Wasalis, dan yang keenamnya alla yamudda hamzatul jalalah. Yang keenamnya itu jangan memanjangkan seorang yang sholat itu terhadap hamzahnya lafaz Allah. Allah nggak boleh. Fa in maddaha fala yan'aqidu salat. Maka jika dia memanjangkan daripada orang yang membaca takbiratul ihram itu huruf hamzahnya, maka tidak jadi itu salatnya dia. Li'annahu yanqalibu min lafzul khabar al-insya'i ila al-istifham. Karena dia akan mengembalikan daripada memanjangkan hamzahnya itu daripada lafaz khabarnya dia yang memang golongan insya'i terhadap lafaz istifham. Ketika istifham apa tanya Allah, istighfar, atau juga dia minta berita. Wa yajuzu isqatuha idza wassalaha bima qablaha lahu imaman aw ma'muman Allahu akbar. Boleh itu dia itu menggugurkan hamzah lafaz Allahnya itu jika dia itu mewasalkan orang yang salat itu pada huruf hamzahnya dengan lafaz yang memang sebelumnya. Seperti dia ucapkan ma'muman atau imaman. Imaman Allahu akbar. Lakinnahu khilaful ula, akan tetapi bahwasanya dia itu menyalahkan atau menyalahi pada keutamaan bi khilafi hamzatul akbar, berbeda daripada lafaz hamzahnya akbar itu idza wasalaha la yajuzu isqatuha. Jika memang dia mewasalkan terhadap hamzah ini, maka tidak boleh dia itu menggugurkannya hamzah akbar. Li'annahu hamzatul qat'in, karena hamzah akbar itu adalah hamzah qati'. Tak boleh diputuskan, harus akbar. Wasabi, dan yang ketujuhnya ada mumadda ba'i akbar. Enggak boleh juga dia memanjangkan daripada huruf ba-nya akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, panjangin ba'. Kalau qala, maka kalau dia berkata orang yang salat Allahu akbar, jadi ba-nya itu ada alif lagi, dipanjangin ba-nya. Lam tan'aqid salatu, pada lafaz akbar itu maka tidak jadi itu salatnya musalli itu. Sawa'un fatahal hamzah, sama saja dia mematahkan orang yang memang salat itu pada hamzahnya, au kasraha, atau juga dia mengkasrahkannya. Lianna akbar akbar bi fathil hamzah, sebab dengan lafaz akbar itu dengan fathah hamzahnya itu jam'u kabara, adalah jamaknya lafaz daripada kabara bi fathatain, dengan fathah daripada keduanya dan ba-nya, kaf dan ba-nya. Mislu sababin wa asbab, seperti lafaz sababin dan juga lafaz asbab. Wa huwa ismun litabl al-kabir lahu wajhun wahidun wa yujma'u aidan ala kibarin mislu jabal wa jibal. Karena memang kabar itu adalah nama terhadap beduk. Nama kabar itu ada nama beduk yang memang dia besar. Wajhun wahid adalah pada tabal itu ada wajah yang satu. Dan ketika dijamakkan kabar itu juga satu terhadap lafaz kibar. Seperti dia kalimat jabal wajibal, seperti lafaz daripada gunung dan juga lafaz jibal gunung. Wa iktar wa ikbar bikasrah hamzah. Ketika memang dia baca ikbar itu dengan kasrah hamzahnya itu min asma'il haid. Nama ikbar itu adalah setiap nama daripada nama-nama haid. Walau ta'ammada dzalika kafar. Kalau seseorang itu sengaja setelah dia tahu bahwa tidak boleh melakukan seperti itu, dia sengaja dia ucapkan dalam salatnya kafar, maka si musalli itu menjadi kufur. Wal iyadu billahi ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada itu. Wasamin, dan yang kedelapannya alla yushaddidal ba', enggak boleh juga dia itu mentasydidkan huruf ba'.
Walau syaddada bi an qala Allahu akbar. Ada orang yang seperti ini. Karena dia enggak tahu ada tasydidnya. Makanya setelah dia tahu, dia belajar. Enggak boleh ditasydidkan huruf ba'-nya. Lam tan'aqid salatu. Kenapa? Karena kalau ditasydidkan huruf ba'-nya itu tidak sah daripada salat. Wa tasi' dan yang kesembilannya itu alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain. Enggak boleh menambahkan orang yang salat itu wawu yang memang sukun itu atau wawu yang berharakat di antara dua kalimat. Walau zadaha, kalau memang dia menambahkan orang yang salat pada wawunya itu, ka'an yaqulu Allahu akbar. Dia tambahin ada wawu di belakang haknya. Allahu akbar. Disukunil wawi dan juga Allahu akbar. Ada dia wawunya itu jadi mutaharrikan yang berharakat, diharakat lihat lam tan'aqid salatu, maka dia tidak sah salat. Wal 'ashir dan yang ke-10-nya alla yazida wawan qabla al-jalalah. Yang ke-10-nya enggak boleh dia tambahin wawu sebelum lafzul jalalah. Jadi wallahu akbar enggak boleh tambahin wawu. Fa in zadaha bi ayyakula wallahu akbar fala tan'aqid salatu. Maka kalau memang dia menambahkan orang yang salat itu dengan ucapan wallahu akbar, maka tidak sah dan dia jadi salatnya. Dia ada taqaddum. Kenapa? Sebab tidak terdahului dia. Ma yu'allahu alaihi bi khilafis salam. Dengan yang memang diatapkan itu berbeda dengan ucapkan salam. Wassalamu alaikum. Wassalam ada waw tambah enggak apa-apa. Tapi kalau wallahu akbar ketika takbiratul ihram enggak boleh. Wal hadi asyar alla yaqifa baina kalimatin takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Dan yang ke-11-nya itu jangan dia itu berdiam diri orang yang salat di antara dua kalimat takbir itu dengan diam-diam yang lama atau juga jangan diam yang sebentar. Wala yadul faslu bainahuma. Dan juga tidak berbahaya itu pemisah di antara Allah dan akbar biada ta'rif dengan adanya ta'rif wala biwasfin dan tidak mudarat dengan sifatnya lam yatud yang memang tidak memanjangkan. Seperti dia ucapkan Allahu akbar sifat seperti Allahu akbar. Awil Allahul jalilul akbar atau seperti Allahul jalilul akbar. Allahur Rahmanur Rahim akbar. Atau diucapkan Allahur Rahmanur Rahim akbar. Di khilafi ma law qala al-wasf, berbeda bahwa kalau memang lamanya itu sifatnya bi an kana salatan fa akthar. Dengan dia terbuktinya ada sifat dengan 3 sifat, maka lebih banyak ka Allahul Jalilil Azimil Halimil Akbar. Atau juga Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus akbar. Dan juga berbeda ghairul wasfi kadhamir daripada selain sifat yang seperti isim dhamir di dalam ucapan musalli Allahu akbar. Au nidaa fi qauli atau juga dia dengan mengucapkan orang yang salat ya Rahmanu akbar. Wal muradu bi sifat ma'nawiyah. Dan yang dimaksudkan dengan sifat itu adalah sifat yang memang golongan ma'nawiyah, adalah sifat nahwiyah, bukan sifat dengan golongan ilmu nahwu. Fatasmulu nahwa azza wa jalla fa innahuma sifatan fil ma'na. Maka melingkupi daripada sifat itu pada umpamanya lafaz azza wa jalla, sebab azza wa jalla itu adalah 2 sifat di dalam maknanya dunal lafzi, bukan di dalam lafaznya. Lianna azza wa jalla, karena sebab sesungguhnya lafaz azza wa jalla itu min qaulina, daripada ucapan kita semuanya Allahu azza wa jalla akbar. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ihadun itu satu tingkat. Fayasihhu dzalik, maka sah itu daripada perkataan bikhilaf ma law qala Allahul Jalilu akbar. Berbeda dengan ketika dia mengucapkan orang yang salat itu lafaz Allahul Jalilu akbar atau Allahu Jalilun akbar. Bitankir jalil dengan nakirahnya itu lafaz jalil. Fa innahu la yasih. Karena sesungguhnya itu tidak sah. Li'annahu hina idzin laisa sifatan. Karena sebab Allahul Jalil itu di waktu dia itu
nakirah bukan jalil. Jadi bukan ini dengan sifat. Wa amma law qala, dan adapun kalau dia itu orang yang salat mengatakan jalilun Allahu akbar fala yadul. Ketika dia ucap jalilun Allahu akbar, maka itu tidak merusak. Li'annahu lam yadkhul fi shalah, karena jalil tidak masuk, orang yang salat itu dia belum masuk di dalam salat. Wa tsani asar, dan yang ke-12-nya ayyasma'a nafsahu. Ayyasma'a nafsahu jami'a hurufiha. Yang ke-12-nya dia mendengarkan dengan dirinya semua hurufnya. Idza kana sahih sam'i, ketika memang telinganya tidak budak. Jika telinganya memang dia sehat. Wala mani'a min lafdhin wa ghairi. Dan tidak ada yang menghalangi daripada gemuruh atau dari suara-suara ketika memang orang dulu dia belum ada pelapon-pelapon itu dengan seng pas lagi hujan kedengaran, atau dengan suara-suara yang bisa menjadikan telinganya sendiri nggak bisa kedengaran. Dan selainnya daripada lafaz. Wa illa, dan kalau memang tidak terbukti, fayarfa'u sautahu, maka dia harus mengeraskan daripada orang yang salat itu dengan suaranya. Qadra raf'i, sekedar dengan kerasnya itu, alladzi yasma'u bihi, yang bisa mendengar orang yang salat itu terhadap daripada takbiratul ihram itu. Law lam yakun asam, walaupun dia itu bukannya orang yang tuli, makanya dia harus dengarkan dengan dirinya sendiri. Allahu akbar. Nggak bisa kalau dia sholat, suaranya dia sendiri nggak kedengeran, karena syaratnya dia harus mendengarkan dirinya sendiri untuk mengucapkan itu. Wajibu ala man ta'a khursu tahrimu lisani, dan wajib terhadap orang yang memang baru atau orang-orang yang memang dia baru datang bisu, atau ketika memang tadinya dia nggak bisu, tiba-tiba lidahnya terpotong, kemudian dia menjadi bisu, ay tahrikul lisan, dia harus menggerakkan lisannya itu, wa fasdawasafatihi, dan juga dua bibirnya, wala hatihi bitakbir, dan juga daripada kerongkongannya dia, itu harus digerakkan bitakbir, terhadap takbir itu, wa ghairihi, dan juga selain daripada takbir, tasyahud, salam juga, wasail azkar, dan juga semua daripada zikir-zikir yang wajib. Amma man kharsuhu asli, kalau memang dia bisunya itu dari ketika lahirnya, fala yajibu alaihi dzalik, maka tidak perlu dia menggerakkannya, karena memang ada bawaannya. Wa tsalits asyar, dan yang ke-13-nya dukhulul waqti fil mu'akkad, dan ke-13-nya itu adalah sesudah masuknya waktu salat di dalam salat, yaitu di waktu salatnya dia. Sawa'un kana fardhan aw naflan, sama saja dia salatnya itu salat yang fardu atau salat yang sunnah. Wa kadza sababin, atau juga salat yang terbukti dia itu karena mempunyai sebab. Warabi, dan yang keempatnya itu arabi asyar, yang ke-14-nya itu aiqaha halal istiqbal, dan menerapkan takbiratul ihram itu dalam keadaan dia menghadap kiblat.